Halo, selamat sore kawan-kawan semua. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya akan mereview bagaimana perkembangan 1 tahun perawatan anggrek Dasi Papua, baik anggrek Bulbopilum macrobulbon maupun anggrek Bulbopilum phalaenopsis setelah 1 tahun penanaman. Ya, hal ini terkait dari request kawan-kawan yang ingin tahu bagaimana perkembangan pemeliharaan anggrek Dasi Papua ini. Ya, barangkali kawan-kawan yang saat ini tertarik ingin memelihara, merawat anggrek Dasi Papua ini, tetapi masih ragu, khawatir, cemas, atau bahkan mungkin takut gagal rawat. Nah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya akan berbagi cerita sekaligus pengalaman bagaimana merawat anggrek Dasi Papua ini atau anggrek Phalaenopsis, maaf, Bulbopilum phalaenopsis maupun anggrek Bulbopilum macrobulbon. Nah, langsung saja kita review. Yang di samping sebelah kanan ini adalah anggrek Bulbopilum macrobulbon. Saya mendapatkan anggrek ini kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu, kawan ya. Tepat hari ini 1 tahun saya menanam anggrek ini. Nah, kalau kita lihat ini adalah bulb indukannya, kawan ya. Nah, daunnya sudah rontok. Nah, ini hal yang wajar karena dia beradaptasi di tempat baru, dan selama 1 tahun ini sudah tumbuh dari masing-masing bulb. Ini ada 2 bulb, kawan ya. Nah, ini bulb indukannya 1, yang ini 2, dan setiap masing-masing bulb ini sudah tumbuh 2 bulb baru atau 2 tunas baru. Nah, yang sebelah sini bulb pertama ketika dia tumbuh hanya kurang lebih sekitar 20 sentian saja panjangnya. Kemudian pada bulb yang kedua atau tunas yang kedua ini sudah cukup panjang, kira-kira sekitar 40 sentian, kawan ya, panjangnya. Nah, ini dia. Kemudian dari bulb yang kedua, indukan yang kedua, sama, sudah muncul 2 tunas baru. Untuk bulb yang pertama lumayan panjang ini, kawan ya. Nah, ini dia. Kurang lebih sekitar 30 sentian, kawan ya, untuk yang bulb pertama ini. Kemudian yang bulb yang kedua ini sudah lumayan panjang, kira-kira sekitar 50 sentian panjang daunnya. Nah, untuk anggrek Bulbopilum macrobulbon ini dalam setahun rata-rata mampu tumbuh 2 tunas baru atau 2 bulb baru, kawan ya. Ini dia. Nah, kemudian kita review yang sebelahnya. Ini adalah anggrek Bulbopilum phalaenopsis. Sama, saya mendapatkannya kurang lebih 1 tahun lamanya saya merawat anggrek ini. Ini adalah 2 bulb indukannya, kawan ya. Nah, ini dia. Panjang bulb indukannya kurang lebih sekitar 60 cm, kawan ya. Ini untuk bulb indukannya, dan selama 1 tahun saya rawat sudah muncul 2 tunas baru atau 2 bulb baru. Ini yang pertama, bulbnya jauh lebih besar, kawan ya, dari indukannya. Ini panjangnya kurang lebih sekitar 70 cm, lebih panjang dari indukannya. Dan sekarang sudah tumbuh lagi 1 tunas baru. Ini dia, kawan ya. Ini kurang lebih sekitar 50 cm sudah tumbuh. Nah, untuk anggrek Bulbopilum phalaenopsis pun kurang lebih dalam 1 tahun ini bisa bertunas sebanyak 2 tunas baru. Nah, begitu pula yang di sampingnya, ini pun sama. Rawatan saya selama 1 tahun juga, kawannya. Ini sebetulnya hasil splitan dari ini. Awalnya dari indukannya ini ada banyak bulb, kemudian saya split, dan selama 1 tahun saya rawat rata-rata sudah tumbuh 2 tunas baru. Ini 2, ini bahkan 3, ini pun ada 2, ini yang baru, kawannya. Ini pun 2. Ya, secara umum 1 tahun anggrek Dasi Papua ini mampu tumbuh sebanyak 2 bulb baru. Nah, bagi kawan-kawan yang sekiranya tertarik ingin merawat, memelihara anggrek Dasi Papua ini, jangan khawatir. Sepengalaman saya merawat anggrek ini relatif mudah perawatannya, kawan ya. Bahkan saya meletakkan anggrek Dasi Papua ini nyaris dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang ini terpapar sinar matahari langsung, kawan. Kalau kawan-kawan lihat sebelah sini, kawan ya, ini langsung terkena
cahaya matahari langsung, bahkan nah ini dia, sampai jam 12 siang. Ya, boleh dikatakan anggrek dasi Papua ini relatif tahan terhadap sengatan cahaya matahari langsung kawan ya. Jadi jangan khawatir kawan-kawan akan gagal rawat. Namun tentu saja dalam hal perawatannya kawan-kawan wajib menyiram setiap hari karena anggrek ini termasuk anggrek yang sangat menyukai kondisi lembab pada medianya, bahkan basah. Jangan khawatir, dia tidak akan busuk daun kawan, maaf, tidak akan busuk akar kawan ya. Nah, jika kawan-kawan berminat ingin merawat anggrek dasi Papua, silahkan. Jangan khawatir, jangan ragu. Tentu saja kawan-kawan jika takut bermasalah mungkin boleh kawan-kawan letakkan di dalam naungan paranet, itu jauh lebih bagus kawan-kawan ya. Ya, barangkali inilah review singkat kita hasil penanaman anggrek dasi Papua selama 1 tahun. Semoga ini bisa menginspirasi kawan-kawan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore, selamat beraktivitas.